bekerja di dalam mengejar ketertinggalan kami. Jadi 1 tahun 4 bulan kita kemarin berbeda pendapat, itu luar biasa dampaknya kepada kami, sehingga hari ini kami terus terang harus bekerja sangat keras gitu ya, harus betul-betul memfokuskan perhatian kami gitu ya, memfokuskan energi kami untuk menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan. Tadi ada 11 poin yang saya sampaikan dan ada beberapa isu-isu yang saya kira yang sangat mendasar yang memang memerlukan perhatian kita semua. Saya kira demikian. Oh iya sih, ya. Mengenai keberadaan DPP sendiri ini kan seperti yang diketahui bahwa DPP sendiri kan masih dalam orang-orang dari Jan Farid sendiri. Ini bagaimana DPP ya, DPP ya, kantor DPP. Dan kedua mengenai struktur sendiri untuk P3 sendiri secara keseluruhan dari forum ke sekjen. Ya, yang pertama mengenai postur kepengurusan, itu tim formatur akan melaksanakan rapat dan menyusun selambat-lambatnya 14 hari sejak hari ini. Jadi untuk siapa nanti yang masuk, tentu sekali lagi kita akan mengakomodir. Intinya kita sangat rekonsiliatif. Kita akan mengakomodir dari berbagai pihak, begitu ya. Yang jelas tentu ke depan saya tidak tahu kurus atau gemuknya, tidak tahu. Yang jelas ini akan menjadi postur yang sangat akomodatif. Ini akan menjadi postur kepengurusan yang sangat rekonsiliatif, begitu ya. Itu mengenai kepengurusan. Jadi tunggu saja, mudah-mudahan sebelum 14 hari teman-teman sudah memperoleh informasi ini, gitu ya. Kemudian mengenai DPP, saya kira kita selama ini juga tidak ingin menghabiskan energi untuk bersih tegang, gitu ya, memperebutkan tempat. Saya kira ke depan kalau kepengurusan itu sudah selesai, tentu kami juga akan meminta memohon kepada pemerintah untuk segera disahkan sebagai satu kepengurusan resmi yang terdaftar di negara tentunya. Dan setelah itu saya kira tahapan berikutnya insya Allah mungkin kita akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya, saya kira seperti itu. Salah satunya mengambil alih DPP itu sendiri. Saya kira bukan mengambil alih, itu kan secara hukum memang itu kantor DPP begitu ya. Gitu. Jadi kita bukan merebut atau mengambil alih, saya kira itu hak seluruh keluarga besar P3. Gitu. Oke. Lagi. Baik ya. Ada, silakan. Ada, silakan. Saya bagus di detik.com. Oke, bagus gimana? Di poin-poin tadi itu kan banyak yang mendukung undang-undang ini, undang-undang itu. Gitu. Ya. Sementara untuk mendukung undang-undang itu kan perlu ada suara dari fraksi di DPR. Ya. Gitu. Sementara fraksi di DPR sendiri kita tahu kan masih ada 2 kubu nih kayak gitu. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah nanti fraksinya akan dipertegas lagi SK-nya atau ada perombakan fraksi? Seperti itu. Iya, saya kira pertanyaannya udah langsung dijawab juga tadi, Mas Bagus. Jadi dampak perbedaan pendapat kemarin itu terus terang berimbas kepada fraksi juga, gitu ya. Jadi praktis Partai Persatuan Fraksi P3 di DPR RI kemarin tidak terlalu efektif dalam pengambilan keputusan. Maka ke depan saya kira setelah tertibnya, setelah selesainya susunan kepengurusan, kemudian SK Kementerian Hukum dan HAM keluar, tentu berikutnya adalah penertiban gitu ya, atau penataan kembali alat pengawas dewan yang di DPR RI yang berada di fraksi P3 tentu akan kita tata kembali begitu. Sehingga ke depan strategi pengawalan kami di dalam proses rumusan kebijakan atau rumusan undang-undang yang dilakukan di DPR tentu akan semakin efektif begitu ya. Jadi beberapa persoalan tadi, beberapa undang-undang tadi tentu kita akan semaksimal mungkin melakukan pengawalan. Jadi kita tidak lempar handuk begitu ya, insya Allah. Jadi saya mohon doanya kepada teman-teman media. Saya jujur dari hati yang paling dalam, saya sangat bangga dan sangat saya rasa hormat saya kepada teman-teman media yang selama ini mengawal gitu ya P3. Dan salah satu hikmah dari ini juga justru media lebih banyak memberitakan kami gitu ya. Mungkin kalau nggak seperti ini tidak akan sebanyak ini media gitu. Jadi saya kira terima kasih. Satu lagi Bu, ya. mengenai sikap dari DPP nanti setelah terpilih sudah terbentuk, mengenai Ivan Has bagaimana Bu? Kan statusnya kan sudah sebagai tersangka kan? Ya, begini itu persoalan itu kan sudah masuk. Apakah nanti masuk ke PAU atau bagaimana gitu? Iya, nanti ada mekanisme tersendiri gitu kan. Pokoknya yang hal-hal seperti itu ada mekanisme yang mengaturnya gitu. Kita kan tidak bisa intervensi. Gitu. Jadi nanti setelah keputusan yang lain selesai tentu ada tindak lanjut. Karena jujur aja di fraksi itu sekarang ada beberapa yang memang
belum di PAW ya. Salah satunya yang meninggal dunia Pak Usman Jafar, kemudian ada satu kader juga yang menjadi bupati, Pandeglang. Nah ini juga dua belum dilakukan. Demikian, saya kira cukup. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih Bu Reni, Pak Toyum, dan Pak Hilman. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media.